gitu kan. Kalau menurut saya kewirausahaan itu beda bahasanya. Menurut saya wira itu adalah pahlawan atau sosok yang punya keberanian dan integritas. Dan sedangkan negara itu tentu konteks bangsa, tanah air. Jadi jiwa kewirausahaan itu semangat untuk berkontribusi buat negara dengan keberanian, pengabdian, dan rasa tanggung jawab, Kak. Oh iya, jadi bukan harus angkat senjata dulu ya baru disebut punya jiwa kewirausahaan. Nah, betul Kak. Justru sekarang bentuk perjuangannya beda, gak kalah berat. Tapi lebih ke bagaimana kita menjaga integritas, kejujuran, kerja keras, dan gak cuek terhadap lingkungan sekitar. Oh iya juga ya. Kadang kita tuh mikirnya kewirausahaan itu udah kuno, padahal kita butuh banget di era sekarang yang serba cepet dan serba instan ini. Nah, mungkin, nah ngomongin tokoh nih ya wirausahaan. Menurut Mbak nih, orang-orang yang dianggap punya jiwa wirausahaan itu salah satunya wirausahaan itu sendiri. Kalau menurut Mbak gimana sih? Apa aja nilai utama dari sosok seperti wirausahaan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Yang paling menonjol itu menurut saya terhadap semangat pengabdiannya, Kak. Dia bekerja bukan karena mau dipuji, tapi karena cinta sama bangsa. Terus ada lagi nih, tanggung jawab, kejujuran dan keberanian moral buat melawan ketidakadilan yang sekarang cukup marak. Banyak yang ada yang belum mempunyai keadilan di bangsa ini, Kak. Nah iya keren sih, dan kata jujur sendiri ini kayaknya itu nilai-nilainya yang semakin langka ya, karena banyak orang yang menghalalkan segala cara dan menghilangkan prinsip kejujurannya untuk mendapatkan tujuan utama mereka. Benar banget. Tapi bukan langkah aja sekarang, Kak. Tapi merujuk ke ketutupan. Nah, banyak anak muda yang sebenarnya punya nilai itu, tapi nggak dapat ruang buat menjunjungnya. Padahal dari sekolah sampai tempat kerja nilai-nilai itu sudah basic banget untuk diimplementasikan. Benar sih. Nah, kadang justru yang jujur malah dianggap lemah atau enggak lulus, padahal itu kekuatan yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Nah, untuk selanjutnya ini menarik Mbak. Kita coba tarik ke kehidupan sehari-hari kita ya. Misalnya nih ya, kita itu mahasiswa atau seorang pekerja kantoran biasa, bentuk nyata dari semangat pengabdian itu menurut Mbak sendiri gimana sih? Menurut saya sederhana kok, Kak. Misalnya kita ikut kerja bakti di lingkungan rumah, jadi mentor buat seperti halnya lagi jadi mentor buat adik kelas tanpa dibayar, atau bahkan nyumbang waktu untuk komunitas sosial di lingkungan, Kak. Seperti itu. Jadi kayak gak harus nunggu jadi pejabat atau apa ya, perangkat desa itu untuk berkontribusi. Iya, tidak harus. Jadi justru kontribusinya paling berdampak itu dimulai dari bawah. Kita juga bisa mulai dari mendisiplinkan waktu untuk kejujuran di sekitar dan gak nyari jalan pintas yang ingin menuju ke puncak lebih cepat. Ya, mungkin kita itu sering mikir, ini cuma telat dikit, ini cuma nyontek gitu doang. Padahal kan dari situ mental kita bakal terlatih ke depannya ya. Betul sekali. Itu sudah membentuk hal-hal yang negatif, Pak. Jadi tidak diperlukan untuk dinormalisasikan. Misal kita sudah melatih kedisiplinan itu, nah kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah dari situ kita juga melatih rasa tanggung jawab tersebut. Kalau semua orang mikir cuma sekali, terus ya akhirnya budaya kejujuran atau tanggung jawab itu sudah rusak, Kak.
di bangsa ini. Ya, benar sih. Oke, mungkin selanjutnya nih, mungkin mewakili sobat pendengar Gen Z ya. Menurut Mbak, kenapa sih penting banget buat anak-anak muda sekarang buat punya semangat kebangsaan atau bela negara ini? Menurut saya karena mereka yang bakal megang masa depan bangsa ini, Kak. Gampangnya gini, kalau seseorang sayang sama rumahnya, pasti dia jaga rumahnya itu. Nah, bangsa ini juga rumah kita. Kalau kita nggak peduli, siapa lagi? Rumah itu akan rusak, akan kotor dan terbengkalai. Ya bener sih, setuju banget. Dan mungkin patriotisme sekarang tuh bukan soal pidato aja ya, tapi juga soal perbuatan, bahkan klik dan mungkin share tentang apapun itu Ya. yang menurut orang tuh hal positif. Ya, misalnya seseorang nih bantu buat kampanye, buat donasi lokal, edukasi soal sejarah di TikTok atau promosi program UMKM. Itu semua bentuk patriotisme digital juga. Ya benar. Nah, kalau ke anak-anak sendiri nih, misalnya kita mau mengenalin nilai-nilai kayak perjuangan, integritas atau kejujuran, kita tuh gimana sih caranya yang pas? Mungkin untuk anak-anak bisa dimulai dari bercerita terlebih dahulu. Anak-anak kan biasanya suka untuk mendengarkan cerita dongeng, cerita apapun itu untuk menarik anak-anak untuk meresapi yang kita ceritakan itu. Seperti dongeng, film, bahkan game edukatif. Sekarang udah banyak tuh aplikasi-aplikasi game tentang sejarah atau kepahlawanan itu. Ya benar. Sekarang tuh kalau nggak dibikin fun and relate, anak-anak tuh malas dengerinnya ya. Padahal isinya tuh penting semua. Apalagi Gen Z ya. Gen Z Gen apa? Itu malas membaca. Ya, susah-susahnya itu. Ya. Nah, ini di tengah godaan zaman sekarang, entah itu uang, like, atau gengsi, gimana sih caranya biar kita tetap bisa pegang prinsip dan integritas di bela negara ini? Menurut saya caranya selalu ingat tujuan jangka panjang kita, Kak, dan evaluasi diri. Mungkin teman berpengaruh ya, teman juga penting. Lingkungan yang positif bakal bantu kita untuk konsisten kedepannya lebih baik lagi. Ya. Penting tuh. Kadang lingkungan yang toksik itu bisa mendorong kita ke arah yang salah atau terjerumus dalam neraka. Bisa jadi, betul sekali, Kak. Kita perlu komunikasi yang saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan, atau antara teman, keluarga, dan siapapun itu. Begitu, Kak. Ya kalau bicara tentang apa sih yang paling berat dalam menerapkan nilai-nilai seperti bela negara pada zaman sekarang ini, apalagi khususnya pada Gen Z atau Gen Alpha ini? Menurut saya distraksi ya, Kak, ya. Semua orang sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan kita biasanya itu lupa sama nilai-nilai dasar karena terlalu fokus pada kecepatan dan hasil instan tersebut, Kak. Oke, dan ini mungkin terakhir dari saya nih pertanyaannya, apa harapan Mbak buat generasi muda dari bangsa ini ke depannya? Mungkin harapan saya jangan cuma jadi penonton sejarah, tapi ikut menulisnya dan menjaganya. Lakukan perubahan sekecil apapun dan jangan lelah mencintai bangsa Indonesia ini, Kak. Ya, bagus sekali ya pembicaraan hari ini. Terima kasih banyak buat Mbak Firda udah bisa share ilmunya atau pendapatnya, energinya dan inspirasinya. Sama-sama, semoga obrolan ini menjadi pemantik semangat untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast kali ini.
himpunan mahasiswa dan UKM kalau yang mahasiswa. Dan kalau siswa seperti mengikuti kelas mungkin. ketua kelas, ketua OSIS, BMM, pramuka, begitu. Dan yang selanjutnya untuk menunjukkan sikap toleransi ini, kebanyakan mahasiswa atau siswa itu ada beberapa siswa-siswi mahasiswa-mahasiswi yang dari beberapa agama seperti Kristen, Islam, begitu kan. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa atau siswa harus menjaga toleransi tersebut. Begitu sih Kak, ada beberapa yang lainnya. Oh iya. Nah ini ada yang masuk lagi dari Mbak Maila. Nah ini ada masuk pertanyaannya. Oke, baik. Dari Mbak Maila. Ya Maila. Menurut saya, contoh etika digital yang mencerminkan kewirausahaan yang baik. Yang kali ini marak adalah mempermasalahkan hak cipta ya. Oh iya iya Hak betul. cipta lagu itu yang paling marak di zaman sekarang. Nah, Apalagi Vidi gak sih? Nah lagi tren sekarang. benar, kasihan tuh. Lagi sakit ya, betul. Nah, kita harus menghormati hak cipta. Seperti tidak semena-mena menyalin musik orang, mengunduh atau menyebarkan konten seperti video, foto, artikel, tugas, macam seperti itu. Tanpa inspired by itu nggak sih kalau Nah. TikTok, IG gitu. Baik. Harus ada terserah penciptanya yang awal kan. Ya harus apa sih namanya kayak inspirasi itu kan inspirasi dari siapa? Dan yang kedua nih, ada menyebarkan informasi yang kurang benar atau hoax ya. Nah, itu juga contoh etika digital yang mencerminkan kewirausahaan yang baik. Dan ada lagi menjaga etika berkomunikasi di dunia maya. Kita tidak boleh nih semena-mena komentar, mengkritik boleh, tapi yang kritik membangun, bukan yang menjatuhkan. Betul itu untuk anak-anak Gen Z atau ibu-ibu di sosmed itu langsung Apalagi ibu-ibu Facebook ya bener nyakitin tuh, bener sekali. kritik banget. Nah udah mungkin Ya, dari